Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Freddy selaku dosen pengantar mata kuliah Komunikasi Bisnis. Saya Stefani bersama dengan Matius, Dara, dan Winda akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan lamaran kerja serta apa yang harus dilakukan dalam tahapan wawancara. Pertama, pelamar harus mengirimkan resume dengan membuat surat aplikasi. Setiap kali mengirim resume, pelamar harus menyertakan surat lamaran yang dikenal juga sebagai surat pengantar, guna memberitahu penawar kerja atau employer tujuan dan harapan pelamar saat mengirimkan berkas tersebut. Dalam menulis surat aplikasi dan resume, para pelamar harus menulisnya dengan baik dan penuh pertimbangan agar dapat diterima dan menarik perhatian para pemrakarsa. Paragraf pembuka surat lamaran harus menyelesaikan dua hal. Yang pertama, menjelaskan mengapa pelamar mengirim surat lamaran tersebut, dan yang kedua, memberikan alasan kepada pemrakarsa untuk terus membaca dan menunjukkan bahwa pelamar berpotensi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Penulis juga harus memotivasikan pemrakarsa untuk mempertimbangkan sebuah wawancara. Paragraf terakhir surat lamaran memiliki dua fungsi yang penting, yakni untuk meminta pemrakarsa untuk memberikan tindakan dan untuk memfasilitasi balasan. Seperti halnya mengundang pelamar untuk mendatangi kantor pusat untuk diwawancarai atau mengatur jadwal wawancara daring seperti melalui Skype atau via online lainnya. Oleh sebab itu, pelamar harus melampirkan nomor telepon dan emailnya serta waktu yang baik di mana pemrakarsa dapat menghubungi pelamar tersebut. Setelah pelamar mengirimkan surat resume, mereka dituntut untuk terus melakukan follow up dengan pemrakarsa, karena pemrakarsa akan terus mengevaluasi upaya komunikasi dan profesionalisme pelamar selama fase tersebut. Oleh sebab itu, pelamar dianjurkan untuk tidak melakukan apapun yang meninggalkan kesan negatif, seperti halnya mengunggah postingan negatif di media sosial. Pelamar tersebut harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh pemrakarsa. Contohnya, jika penawaran pekerjaan menginstruksikan untuk tidak melakukan panggilan via telepon, pelamar hendaknya mematuhi instruksi tersebut. Dan yang terakhir, jika tawaran pekerjaan mencantumkan tanggal penutupan pengajuan lamaran, jangan menelpon untuk mengetahui tanggapan sebelum itu, karena pihak pemrakarsa tentunya masih mengumpulkan aplikasi dan belum membuat keputusan tentang mengundang orang untuk diwawancarai. Wawancara kerja merupakan pertemuan di mana para pelamar dan pemrakarsa saling mengajukan pertanyaan dan bertukar informasi guna mengenal kedua pihak dengan lebih lanjut. Pemrakarsa memiliki tujuan untuk meneliti dan menemukan calon yang memiliki bakat terbaik untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Tujuan pelamar adalah untuk menemukan perusahaan yang akan mengembangkan keterampilannya. Sebuah wawancara yang tipikal memiliki 3 tahap. Pertama, tahap penyaringan, kedua, tahap pemilihan, dan ketiga, tahap penawaran pekerjaan. Pada tahap penyaringan, pemrakarsa akan melakukan seleksi terhadap para pelamar yang telah menyampaikan lamarannya dengan mengeliminasikan para pelamar yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Setelah penyaringan tersebut, perusahaan pemrakarsa akan melakukan seleksi terhadap kelayakan kandidat-kandidat yang lolos saring. Di sini, pemrakarsa akan memilih kandidat-kandidat yang unggul dan mewawancarai mereka. Setelah inilah di mana para kandidat yang telah diberi kesempatan melalui interview dapat mengekspresikan keterampilan mereka dari segi komunikasi, kemampuan memecahkan suatu masalah, dan bekerja dalam sebuah tim.
Setelah itu, para kandidat yang unggul akan ditawarkan posisi pekerjaan. Ada beberapa tipe interview yang harus difamiliarisasikan oleh para kandidat terpilih agar dapat menanggapinya dengan profesional. Pertama, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara di mana pemerakarsa akan menanyakan serangkaian pertanyaan yang bertahap seperti menanyakan tentang latar belakang pendidikan, kualifikasi dan sertifikasi, serta pengalaman pekerjaan. Wawancara tidak terstruktur atau open-ended interview merupakan wawancara di mana pemerakarsa akan menyesuaikan pertanyaannya berdasarkan jawaban yang telah diberi oleh para kandidat. Oleh sebab itu, kandidat haruslah menyesuaikan jawabannya, mengadaptasikan diri dengan pertanyaan yang diutarakan, serta memiliki gambaran rangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan sebelum diwawancara, sehingga kandidat dapat secara profesional menanggapi pertanyaan pemerakarsa. Kedua, wawancara panel dan wawancara kelompok. Wawancara panel merupakan wawancara di mana kandidat akan diwawancarai oleh sekelompok user atau interviewer. Di sini, setiap interviewer akan memiliki pendapat dan pertanyaan yang bervariasi. Kandidat tentunya dituntut untuk menyesuaikan diri seiring berjalannya wawancara sehingga dia dapat memuaskan setiap user yang mewawancarinya. Begitupun dengan wawancara kelompok, merupakan kandidat akan diwawancarai bersamaan dengan kandidat terpilih lainnya. Di sini, kandidat harus terlihat unggul dari kandidat terpilih lainnya dengan menampilkan sisi yang memberi kesan bahwa dia akan menjadi anggota kelompok yang paling kontributif dan suportif, serta memperlihatkan kemampuan pengetahuannya. Ketiga, wawancara atas perilaku, situasi, kinerja, dan manajemen stres. Di sini, kandidat akan dihadapi oleh berbagai kasus di mana mereka dapat memperlihatkan sisi mereka secara real dalam menghadapi kasus-kasus yang diberikan. Wawancara situasi yang berkemiripan dengan wawancara perilaku mempertanyakan kandidat serangkaian soal yang bersangkutan dengan pekerjaan yang sedang ditawarkan. Oleh sebab itu, para kandidat harus mengetahui terlebih dahulu setidaknya garis besar apa yang dia akan lakukan saat diterima dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan wawancara kinerja dan manajemen stres akan disampaikan oleh para pemerakarsa dengan memberi contoh-contoh kasus singkat yang berkemiripan dengan pekerjaan yang dilamar dan para kandidat akan mengerjakannya saat sesi wawancara. Kasus wujud dalam roleplay ataupun membuat sebuah presentasi. Di sini, para kandidat harus berhati-hati dengan cara mereka bekerja. Mereka harus dapat menampilkan sisi yang terbaik dan mengendalikan emosi serta tekanan yang ada agar dapat terlihat profesional dan efektif dalam tim ataupun secara individu. Wawancara dapat dilakukan dengan secara langsung ataupun tatap muka. Wawancara juga dapat dilaksanakan secara daring seperti melalui Skype ataupun melalui telepon dan email. Wawancara yang menggunakan media berbasis tidak langsung biasanya digunakan saat tahap penyaringan. Di tahap tersebut, saat pelamar ditelepon ataupun di email, pelamar dituntut untuk menghadapi dan menanggapi dengan serius, sehingga dapat memberikan impresi pertama yang baik guna lolos dari tahap penyaringan. Para pelamar juga hendaknya menyiapkan diri agar tidak terdengar gugup saat memberi tanggapan. Wawancara langsung ataupun secara daring biasanya dilakukan untuk wawancara tahap seleksi. Selanjutnya, setelah para kandidat telah dipilih dan dihubungi untuk menghadiri sebuah wawancara, ada 6 hal yang harus dilakukan oleh para kandidat agar wawancaranya dapat menjadi sukses. Pertama, bagaimana kandidat dapat menyiapkan diri untuk diwawancara? Mempersiapkan wawancara kerja harus dibekali dengan wawasan yang mencakup penilaian yang akan dijalankan. Untuk itu, dalam mempersiapkan wawancara akan membantu kita lebih percaya diri, yaitu dapat dimulai dengan mempelajari tentang perusahaan atau organisasi tempat kita melamar kerja tersebut. Para kandidat harus mengenal baik
organisasi yang dia telah menaruh lamarannya, seperti di bidang apa perusahaan atau organisasi tersebut bergerak dan bagaimana pasarnya serta cakupan lingkupan pasar yang diambil dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kedua, memprediksi pertanyaan. Untuk merencanakan ke depannya, pertanyaan pewawancara yang akan diberikan kepada peserta interview akan sangat penting untuk kita pelajari, karena dapat membantu kita untuk menguasai diri dari pertanyaan apa saja yang kemungkinan akan ditanyai oleh sang pewawancara, sehingga kita dapat menjawab dengan lebih percaya diri dan dapat membantu tahap interview dengan sukses. Merencanakan pertanyaan yang diberikan oleh pemberi pekerja atau pewawancara harus kita tangani dengan percaya diri. Karena dengan percaya diri kita dapat kemungkinan besar diterima oleh pewawancara atau pemberi pekerja akan lebih besar. Selain itu, kita juga harus merencanakan pertanyaan kita sendiri. Ini akan membuat kita terlihat menguasai tentang lingkungan dan cakupan perusahaan tempat kita bekerja. Banyak pewawancara yang menginginkan pertanyaan balik dari seorang yang diwawancarainya ini, karena sang pewawancara ingin tahu di mana peluang atau sang pewawancara tersebut harus ditempatkan. Ketiga, kandidat harus percaya diri. Tingkatkan keyakinan Anda untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita dapat melalui wawancara tersebut dengan lancar dan berhasil. Dengan meningkatkan diri kita bahwa nilai itu penting untuk kita mendapatkan pekerjaan tersebut, kita juga harus memiliki sifat yang selalu berpikir positif, siap siaga, dan fokus pada pencapaian apa yang akan kita berikan kepada perusahaan itu. Ini akan menjadi minat sang pewawancara untuk menjadikan kita sebagai karyawan mereka. Yang keempat, memoles gaya interview. Dengan bersikap attitude yang baik akan menggambarkan diri seseorang menjadi profesional atau berperilaku yang baik dan dapat menjadi kriteria perusahaan tersebut. Kelima, mempersembahkan gambaran diri yang terbaik. Menampilkan citra keprofesionalan dengan cara berpenampilan yang rapi dan santun, serta cara berpakaian atau tata rambut, perhiasan yang digunakan, serta riasan wajah yang natural dapat dikondisikan sesuai dengan keperluan atau situasi tertentu. Ini akan memperlihatkan betapa keprofesionalan kita jika dapat menampilkan pandangan baik dari kita berpakaian tersebut. Terakhir, bersiap-siap saat hadir di tempat wawancara. Bersiap ketika Anda tiba, artinya saat Anda akan menghadiri wawancara, pastikan Anda sudah siap untuk menjawab dan bertanya pada saat akan diwawancara, sehingga Anda tidak akan lagi merasa gugup. Dan pastikan Anda membawa resume Anda dan alat media lainnya yang Anda butuhkan. Berikut merupakan langkah-langkah bagaimana kandidat dapat berhasil dalam setiap wawancara. Pertama, kandidat harus melakukan pemanasan. Pemanasan dalam hal ini paling penting sebelum melakukan wawancara, dengan menenangkan diri agar dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pada saat wawancara, kandidat dapat menjawab semua pertanyaan dengan cepat dan tepat, serta memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama pewawancara. Biasanya akan memberikan pertanyaan ringan terlebih dahulu. Berikutnya, beberapa pertanyaan yang biasa diwawancari oleh pewawancara yaitu, mengapa Anda ingin bekerja di sini? Apa yang ingin Anda ketahui tentang kami? Ceritakan sedikit tentang diri Anda. Kedua, sesi tahap tanya jawab. Pada sesi tersebut biasanya menghabiskan sebagian besar waktu wawancara, bergantung pada jenis wawancaranya. Pewawancara kemungkinan akan bertanya tentang kualifikasi, membahas beberapa poin yang disebutkan dalam resume, dan bertanya tentang bagaimana kandidat akan menangani situasi artikuler di masa lalu atau akan menanganinya di masa depan. Sebaliknya, kandidat juga akan diundang untuk mengajukan pertanyaan sendiri. Biarkan pewawancara memimpin pembicaraan dan jangan menjawab sebelum pertanyaan selesai bertanya. Karena
Memotong orang berbicara akan berkesan tidak sopan atau kasar. Jawablah pertanyaan yang diberikan dengan sopan, baik, dan memberikan respon yang positif dan negatif jika diperlukan. Dan bertanyalah pada sang pewawancara, memberikan waktu Anda untuk bertanya. Dengarkan dengan baik saat pewawancara berbicara, sehingga dapat mengetahui gerak-gerik tubuh dan wajah, sehingga kandidat dapat mengerti apakah respon yang diberikan sudah bagus atau tidak, ataupun bahasa yang digunakan kurang dapat dimengerti oleh pewawancara. Pertanyaan yang diskriminatif seperti pertanyaan yang bersifat pribadi, misalnya status, agama, ras, suku, dan sebagainya, harus ditangani dengan baik. Pertanyaan ini tidak wajib dijawab, karena ada banyak undang-undang federal di negara yang melarang pertanyaan itu dipertanyakan. Jika ada pewawancara yang menanyakan hal tersebut, kandidat dapat mencermatinya sebelum memberikan respon. Kandidat pun juga dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang memojokkan hal tersebut. Untuk membahas gaji, kandidat hendaklah membicarakan pewawancara untuk mengangkat topik tersebut. Pertanyaan ini biasanya akan timbul atau muncul pada akhir wawancara, dan kandidat dapat menanggapi dengan menyatakan bahwa mereka terbuka tentang persyaratan gaji ataupun memiliki syarat tersendiri. Terakhir, menutup wawancara. Tahap menutup wawancara adalah hal yang penting seperti layak tahap pemanasan. Beberapa menit terakhir, wawancara merupakan kesempatan terakhir untuk menekankan nilai-nilai kandidat yang belum sempat disampaikan, serta memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin telah terjadi. Kandidat dapat menyimpan 1 atau 2 pertanyaan sebelum wawancara agar dapat diutarakan dalam sesi tersebut. Pada akhirnya, wawancara juga disarankan untuk melakukan follow-up. Kandidat dapat berhubungan dengan pemrakarsa guna memberikan impresi bahwa dia sangat mengharapkan pekerjaan tersebut dan memberikan kandidat kesempatan tambahan untuk memperlihatkan ilmu komunikasinya. Follow-up dapat dilaksanakan dengan menggunakan pesan email yang dapat dikirimkan sekitar 2 hari setelah sesi wawancara selesai. Pesan tersebut biasanya disampaikan sebagai thank you note untuk mengutarakan rasa terima kasih kandidat atas kesempatan yang diberikan, serta menyatakan bahwa ia menantikan hasil dan tanggapan tentang wawancaranya. Saat kandidat tidak menerima kabar dari pemrakarsa setelah batas waktu yang ditentukan, kandidat dapat mengirimkan pertanyaan pesan, tentunya dengan sopan dan melalui media yang telah dipreferensikan oleh pemrakarsa jika telah disebutkan saat wawancara berlangsung. Jika kandidat menerima beberapa penawaran kerja dari beberapa perusahaan, kandidat dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Tentunya, hal ini dapat dilakukan jika diperkenankan oleh pemrakarsa dan menyatakan waktu yang dibutuhkannya. Saat kandidat ingin menerima penawaran yang telah diberikan, kandidat hendaknya memberi tanggapan tidak lebih dari 5 hari. Kandidat dapat menyatakan bahwa ia menerima penawarannya dan berterima kasih atas kesempatan yang dipercayakan oleh pemrakarsa untuk mengidentifikasi pekerjaan yang telah diterima olehnya dan memberikan respon terhadap apapun yang telah diutarakan oleh pemrakarsa. Kemudian, kandidat dapat menutup dengan mengekspresikan bagaimana ia sangat menantikan hari pertamanya di kantor. Saat menolak penawaran, kandidat dapat membuka dengan sambutan hangat dan menyatakan alasan atas mengapa dia telah melakukan penolakan. Kemudian, secara eksplisit, kandidat dapat menyatakan penolakan dan mengakhiri dengan tanda terima kasih. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.